Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan JJ Science. Pada video kali ini kita akan ngebahas lanjutan soal-soal dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum menyimak, link saya tuliskan di kolom deskripsi. Let's go! Tabel berikut menunjukkan populasi beberapa jenis makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Ya, di sini ada tabel organisme dan tabel jumlahnya ya. Jika ekosistem tersebut dalam keadaan seimbang, makhluk hidup yang akan menduduki tingkat trofik ketiga adalah perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah piramida ekologi ya. Piramida ekologi salah satunya ada piramida jumlah. Jumlah populasi di semesta, di alam itu membentuk kerucut ya. Semakin tinggi tingkat tropik maka jumlah populasinya semakin sedikit. Kita lihat tropik pertama diduduki oleh produsen. Produsen ini penghasil makanan yang tidak bergantung pada konsumen, tidak bergantung pada organisme lain ya. Oh, berarti ini yang jumlahnya paling besar. Kalau berdasarkan tabel itu adalah ditunjukkan oleh huruf R ya. Oh, ini R di tabel itu. Lalu tingkat trofik kedua, gitu konsumen satu, pemakan tumbuhan atau istilahnya herbivora. Maka jumlahnya lebih sedikit dibandingkan 1000, berarti 600 misalnya yang P di sini. Oke. Tingkat trofik ketiga, oh berarti diduduki oleh konsumen tingkat 2, yaitu karnivora. Maka jumlahnya 250 di sini ya. Maka Q. Yang terakhir yang paling sedikit itu tingkat yang paling tinggi, konsumen tingkat 3. Ya. Maka di sini tingkat trofik ketiga itu diduduki oleh huruf Q ya, yang 250. Next, perhatikan gambar berikut. Bentuk interaksi yang terjadi antara kedua hewan pada gambar tersebut adalah, nah ini makan dan dimakan ya. Berarti predasi, karena salah satu organisme memakan organisme lain. Orang yang berperan sebagai pemakan itu disebut predator. Berarti yang A. Next, perhatikan gambar berikut. Satuan makhluk hidup pada gambar tersebut menunjukkan, nah, di sini ada populasi banteng dengan populasi burung jalak. Kalau interaksinya ini termasuk simbiosis mutualisme ya. Karena burung jalak dia memakan kutu yang ada di banteng. Makanannya banteng sehingga nggak gatel gitu ya, karena kutunya yang diambil atau dimakan sama burung jalak. Nah, satuannya kalau kumpulan dari populasi banteng dan populasi burung jalak maka akan membentuk yang namanya komunitas. Lalu di sini juga tentunya pasti ada rumput-rumput ya. Nah, itu adalah komunitas yang A. Next, contoh hubungan antar makhluk hidup yang bersifat saling menguntungkan adalah, ini berbicara tentang simbiosis ya, hidup bersama antara dua organisme yang berbeda. Simbiosis itu ada yang simbiosis mutualisme, ada simbiosis komensalisme, ada juga simbiosis parasitisme. Bedanya apa antara ketiganya ini? Kalau mutualisme ini adalah simbiosis yang saling menguntungkan, untung sama untung. Kalau komensalisme yang satu untung, yang satu nggak untung nggak rugi. Artinya dia tidak merugikan salah satu pihak. Parasitisme ini simbiosis yang merugikan salah satu pihak. Ada yang untung, ada yang rugi. Kita lihat yang A ya. Bakteri Rhizobium dengan akar tanaman kacang-kacangan. Nah, ini simbiosis yang mutualisme, saling menguntungkan. Kenapa? Karena Rhizobium dapat mengikat nitrogen secara bebas ya. Jadi nitrogen ini nanti diikat oleh Rhizobium, nanti masuk ke dalam tanah sebagai penyubur dari tanaman kacang-kacangan tersebut, sehingga kacang-kacangan ini dapat tumbuh dengan baik. Lalu timbal baliknya si Rhizobium itu mendapatkan nutrisi juga dari tumbuhan kacangan-kacangan tersebut. Nah, itu adalah saling menguntungkan. Kalau cacipita dengan usus manusia ini merugikan salah satu pihak ya. Oh, berarti kalau ini termasuk parasitisme. Siapa yang untung? Cacing pita punya tempat tinggal, menghisap.
makanannya. Sedangkan usus manusia itu jadi ini ya, punya penyakit ya, ada gangguan nantinya. Lalu yang C, tanaman anggrek dengan pohon mangga. Ini termasuk komensalisme. Kenapa? Nah, anggrek dia untung ya. Dia akarnya bisa menghisap pelapukan pada pohon mangga. Jadi bisa menyerap unsur hara di batang yang sudah lapuk ya. Sedangkan pohon mangga dia nggak untung nggak rugi, karena tanaman anggrek dia bisa membuat makanan sendiri dengan melakukan fotosintesis, tidak menghisap sumber unsur hara dari pohon mangga itu sendiri. Nah, jadi yang satu untung si anggrek, nggak untung nggak rugi itu pohon mangga. Ikan hiu dengan ikan remora, nah, ini juga sama ya, termasuk komensalisme ya. Yang untung siapa? Ikan remora. Dia memakan zat sisa dari ikan hiu. Jadi ikan hiu ketika makan tuh kan ada sepian-sepian kecil-kecilnya yang nggak kemakan oleh hiu, itu dimakan oleh ikan remora. Dan juga ikan remora terlindungi dari predatornya, dari ikan yang makan remoranya. Sedangkan ikan hiu mau ada dan tidak adanya ikan remora itu tidak berpengaruh pada hidupnya. Nah, nggak untung nggak rugi. Itu adalah komensalisme. Maka jawaban di sini yang saling menguntungkan itu adalah yang A, bakteri rhizobium dengan akar tanaman kacang-kacangan. Next, perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut. Jumlah rantai makanan pada gambar di atas adalah, oke, jadi ada istilah jaring-jaring, ada istilah rantai. Yang namanya jaring-jaring makanan ini adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Oke, kita lihat ya, di sini produsennya adalah bunga sepatu dengan sawi. Ya, kita lihat bunga sepatu dimakan ulat, dimakan burung pipit, dimakan burung elang. Udah sampai sini kan konsumen puncaknya. Lalu sawi. Sawi dimakan ulat, dimakan burung pipit, dimakan elang. 2. Sawi dimakan belalang, dimakan burung pipit, dimakan elang. 3. Sawi dimakan belalang, dimakan katak, dimakan elang. 4. Sawi dimakan tikus, dimakan elang langsung. 5. Oh, berarti gambar jaring-jaring makanan tersebut tersusun atas 5 rantai makanan. Maka jawabannya yang D. Cukup mudah bukan membedakan antara jaring-jaring dengan rantai makanan. Next, apabila populasi katak mengalami penurunan drastis, katak mengalami penurunan drastis. Sini ada 2 ekosistem ya, ada ekosistem sawah dan ekosistem kebun. Kemungkinan peristiwa yang akan terjadi adalah, kita lihat yang A. Ekosistem sawah dan ekosistem kebun tetap stabil karena ular akan mencari mangsa lain. Oke, kita lihat ular mencari mangsa lain. Kalau di sini bisa jadi ya, di ekosistem sawah bisa jadi dia bisa makan ayam. Tapi kalau di ekosistem kebun, ular hanya mengandalkan si katak, berarti kurang tepat ya. Yang B, ekosistem sawah dan ekosistem kebun menjadi tidak stabil sehingga dalam rentang waktu yang lama organisme lain di dalam ekosistem akan punah. Ini kurang tepat ya. Kalau yang di ekosistem sawah masih bisa agak stabil ya, karena ular masih bisa makan ayam. Kurang tepat berarti ya. Yang C, ekosistem kebun menjadi tidak stabil karena akan terjadi populasi belalang, ledakan populasi belalang dan elang. Kita lihat kebun. Kebun tidak stabil, akan terjadi ledakan populasi belalang. Ini belalang nanti meningkat. Ya, betul. Dan juga populasi elang. Elang meningkat. Oke. Nah, ini bisa jadi ya. Cuman yang C, ekosistem kebun menjadi tidak stabil karena akan terjadi ledakan populasi belalang. Ya, ini akan meledak belalang. Dan elang. Nah, kalau elang ini belum tentu meledak ya. Karena kan ular juga menjadi lebih sedikit karena kataknya nggak ada. Berarti kurang tepat ya. Yang D, ekosistem sawah akan lebih stabil karena katak sebagai makanannya ular
dapat digantikan oleh ayam. Nah, ini yang lebih tepat jawabannya. Ya, yang D. Next, perhatikan jaring-jaring makanan berikut. Bentuk interaksi yang mungkin terjadi adalah yang A, kompetisi antara katak dengan tikus. Enggak. Kalau tikus dia herbivora, kalau katak dia makannya ulat ya, karnivora. Bukan. B, simbiosis mutualisme antara tikus dengan belalang. Oh, tidak. Simbiosis komensalisme juga enggak. Antara ulat dan ular enggak ya, enggak ada kaitannya. Predasi antara ulat dengan katak. Yes, of course. Nah, yang D. Makan dan dimakan. Katak makan ulat, ulat dimakan katak. Itu namanya predasi.